2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di Menara Doa. Mari kita akan sama-sama memulai saudara Menara Doa ini. Kita siapkan hati kita, seluruh pikiran kita, dan seluruhnya kekuatan kita akan mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan hari ini saya ingin bagikan tentang 3 jenis daripada penyembahan saudaraku yang Kristus. 3 jenis saya percaya saudara akan diberkati dengan pesan yang kuat ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di Menara Doa. Kami boleh berjaga-jaga ya Tuhan. Satu yang kami minta Bapak, beri kami hati untuk bisa nyembah, untuk bisa berdoa. Berikan kami telinga untuk bisa mendengar apa yang sedang Tuhan katakan buat kami. Berikan hati ya Tuhan, hati yang bisa mengerti, pikiran yang taat, bisa melakukan apapun ya menjadi kehendak-Mu, perintah-Mu ya Tuhan bagi hidup kami. Satu kerinduan kami ingin melihat ya Tuhan, semua bangsa menjadi murid Tuhan. Semua bangsa menjadi murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami ya Tuhan. Lawat setiap kami. Kami rindu ya Tuhan minyak yang baru mengurapi setiap kepala kami. Biarlah Engkau urapi setiap kepala kami dengan minyak yang baru. Supaya piala kami penuh melimpah. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati-Mu ya Tuhan. Beri kami hati yang baru, roh yang baru. Beri hati-Mu ya Bapa untuk bisa menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati, Tuhan beri kami hati-Mu untuk bisa menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Mari sembah ya, haleluya. Beriku hati memuji-Mu dan
Bapa, dalam nama Yesus, saat ini ya Tuhan, kami tundukkan hati setiap kami. Kami sujud ya Tuhan, menyembah. Kami sujud ya Tuhan di kaki-Mu. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Turunkan ya Tuhan, turunkan ya Tuhan berkat-Mu dan siap anak-anak-Mu ini. Yes. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Beri siap kami ya Tuhan kekuatan yang baru, kekuatan yang baru dalam hadirat-Mu ini Yesus. Oh ya la makasih la bala bala bala. Turunkan siap kami, buat kami ya Tuhan hikmat-Mu, kuasa-Mu Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Beri siap kami ya Tuhan hati yang terus bisa mengasihi, hati yang bisa mengenal-Mu Yesus, supaya bisa menyembah. Oh ya la makasih la bala 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 bala.
Tuhan Yesus. Kau ku Terimalah penyembahan kami ini Tuhan Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Tuhan, ini kami semua hadir. Kami ada ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan meninggikan, mengagungkan, memuji, menyembah-Mu. Terimalah segala hormat, pujian, pengagungan kami bagi-Mu ya Tuhan. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say, You're my God. You're together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say, You're my God. You're together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Penuhi siap kami ya Tuhan. Penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Oh ya lama-lama. Feel together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that You're my God. You are together lovely, all together worthy, all together wonderful. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Tuhan, terima pujian, nyanyian setiap kami. Aku percaya ya Tuhan, hadirat-Mu mengubahkan setiap kami. Dalam hadirat-Mu di situ ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu di situ ya Tuhan ada kesembuhan, kelepasan, mujizat. Yes,
Mari saudara kita naikkan nyanyian, berikan nyanyian pujian buat Dia. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yesus, kami sembah Engkau, Yesus. Yesus, ku sembah. Mari sembah Dia, saudaraku, lebih lagi. Di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Tuhan, oh ya la bakashini, shiala bala 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 bala, shiala bala 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 bala, oh ya la bakashiala bala 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 bala. Terus saudaraku, yes, saudara yang ada di rumah-rumah, saudara ada yang dimanapun saudara berada saat ini, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita, saudara. Dia mau bekerja, Dia mau menjawab doa-doa kita. Yes, Yesus, sembah Dia, sembah. Senangkan Dia, senangkan kesedaman. Sembah Dia, yes. Oh ya la bakasya la bala 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 bala.
Oh ya la bakasya la bala 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 bala. And angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Saudara, saya mau berdoa. Saya mau ajak saudara sama-sama kita doa. Tadi waktu kita mau menyembah, Tuhan ingatkan, Tuhan mau jawab. Ini waktu Tuhan, ini waktu perkenanan Tuhan untuk menjawab doa saudara. Saudara yang hari-hari ini mengalami satu jalan buntu, kesesakan. Khusus dalam hal keuangan. Hari ini Tuhan katakan, karena aku mengasihi engkau, aku akan berbuka jalan. Kau akan lihat jalan itu. Kau lihat pertolongan itu. Saudara doa, katakan lagi sama Tuhan. Doa saudara dengan sungguh-sungguh, buka suaranya. Doakan apa yang kau inginkan. Itu terjadi. Doakan apa yang kau inginkan untuk terjadi. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Beri iman Tuhan. Beri iman ya Tuhan. Untuk dipulihkan keuangan anak-anakmu ini. Beri iman buat siap anak-anakmu. Untuk bisa melihat mujizat keuangan terjadi. Di dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam karirnya. Hari ini ya Bapa dalam nama Yesus. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu ini. Kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Kau akan berikan tuntunan. Biarlah tangan-Mu ya Tuhan yang perkasa itu bekerja ya Tuhan. Melakukan mujizat buat siapa anak-anak-Mu ini. Pulihkan ya Tuhan keuangan anak-anak-Mu. Pulihkan hubungan ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan kesehatan anak-anak-Mu ini Yesus. Aku percaya ya Bapa dalam nama Yesus. Jamah siap kami. Jamah anak-anak-Mu, selamatkan ya Tuhan. Selamatkan Yesus. Orang-orang yang kami kasihi. Yes, doa, saudara doa, terus doa. Oh ya lah makasih lah bala. Orang-orang yang kami kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Mereka yang sudah ya Tuhan letih lesu. Mereka yang sudah patah semangat mereka. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Beri semangat yang baru. Beri semangat yang baru ya Tuhan. Beri mereka iman ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Oh ya la bakasia la bala 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 bala. Urapi siapa anakmu. Urapi siapa anakmu. Akan Engkau ku kagum hormat, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saudara, saya ditaruh Tuhan ada di antara saudara yang mungkin hadir di dalam menara doa ini. Saudara seorang pelayan Tuhan. Saya enggak tahu itu apa, saudara sedang mengalami satu keputusasaan. Saya tidak tahu pergumulannya apa, saudara. Saya mau doa, mungkin ada satu dan dua orang. Saya tahu ada orang itu. Tuhan mengasihi saudara. Tutup mata ibu bapak, saudara, kita doa untuk hamba Tuhan ini. Kita doa untuk hamba Tuhan ini. Ini anak-anak, ada juga anak-anak Tuhan. Mungkin mau bunuh diri, saudara mau bunuh diri. Saudara mau bunuh diri. Saudara sudah kalut, engkau sudah kalut. Engkau malu, engkau punya engkau rasanya malu. Rasa bersalah, rasa tertuduh. Engkau rasa engkau sudah gagal dan jatuh. Saya mau kasih tahu, engkau tetap berharga, engkau tetap mulia di mata Tuhan. Tuhan mau tolong, ulurkan tanganmu, panggil Yesus sekarang. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa untuk hambamu ini, untuk anakmu ini Yesus. Jamah Tuhan, pulihkan lagi. Sujud di kakinya saudara, sujud di kakinya. Oh ya lah, bakal seperti perempuan yang berdosa. Sujud di kaki Tuhan. Membasahi kaki Tuhan dengan air matanya. Mengurapi, menyekanya dengan rambutnya. Mengurapinya. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Jamah dan pulihkan segala roh maut, roh intimidasi. Aku patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk rapat kasih yang menjamah. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan, kelepasan. Tuhan katakan jangan takut. Tuhan akan pulihkan kembali. Tuhan akan pulihkan lagi pelayananmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sepakat berdoa untuk hamba-Mu Pak Niko, ya Tuhan, Bu Hermin yang kami kasihi. Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Beri ya Tuhan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Terus berikan pewahyuan, hikmat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapak dalam nama Yesus, pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang hadir di Azusa Street Prayer Tower ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan turunkan berkat-Mu. Beri kekuatan yang baru Yesus. Kami butuh ya Tuhan anugerah yang makin besar. Kasih karunia yang makin besar dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami dan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit. Saudara yang sakit hari ini. Saudara yang sakit hari ini. Mungkin kau sedang ada di ruang isolasi. Aku berdoa Bapa, sembuhkan anak-Mu dari COVID-19 ini. Dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk anak-Mu yang sedang sakit kanker. Tuhan sembuhkan. Yang tumor Tuhan sembuhkan. Dan juga ya Tuhan khusus anak-Mu ya Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Sakit GERD, asam lambungnya ya Tuhan. Sembuhkan dan normalkan kembali. Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami stroke ya Tuhan. Aku berdoa sembuh ya Tuhan, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang sedang dicurahkan tengah-tengah kami. Kasih yang sedang dicurahkan tengah-tengah kami. Olah Bapak, aku mengasihi anak-Mu ini Tuhan. Aku mengasihi mereka. Tolong mereka Tuhan dalam doa ini, tolong Tuhan. Tolong Yesus, tolong. Makasih Yesus, makasih. Berharga di mata-Mu segenap
hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Mari buka suaranya saudara, kita naikkannya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang sedang dicurahkan di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Jamah setiap ya Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan ya Tuhan, kata demi kata. Ini akan menjadi rema yang menumbuhkan iman sehingga kami bisa melihat dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali pada saat ini saudara. Nah hari ini saya ingin sharingkan tentang penyembahan atau ibadah. Ya saudara, ada 3 jenis ibadah. Saya akan berikan judul khotbah saya, jenis-jenis penyembahan atau ibadah. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 7 saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari saudara ya. Di sini dikatakan, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Mereka kuciptakan untuk apa? Mengagungkan aku. Jadi rupanya saudara ya, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mengagungkan Dia, memuji Dia, menyembah Dia. Yang mengerti katakan amin. Siapa di antara saudara yang mau ya kan, yang tahu panggilannya, bahwa panggilan hidup kita dipanggil Tuhan untuk satu tujuan, yaitu apa? Mengagungkan Dia. Ya kan, hanya Dia yang harus diagungkan. Ya, Yesaya 42 ayat 8, saudara, ini kita lihat lagi ayatnya, menegaskan lagi. Ya, di sini katakan, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada apa? Kepada patung atau berhala. Jadi intinya apa saudara sini? Bahwa kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya, pengagungan hanya untuk Tuhan, penyembahan hanya untuk Tuhan. Bukan saudara untuk apa? Untuk patung, untuk berhala. Tidak. Jadi kita ngerti sekarang bahwa kita diciptakan untuk apa saudara? Untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan atau untuk menyembah Tuhan. Ya kan? Untuk menyembah Tuhan, saudara. Ya kan? Dan kita harus tahu juga kalau gitu. Pujian, pengagungan, penyembahan itu adalah apa? Milik Tuhan. Seperti halnya handphone di tangan kita yang kita bawa terus, itu adalah milik kita. Jadi bahwa kita diciptakan untuk apa saudara?
memberikan penyembahan. Kita diciptakan bukan untuk mengambil daripada penyembahan. Semua ciptaan, saudara, harus memberikan apa? Pengagungan buat dia. Penyembahan buat dia. Yang namanya siapa? Tuhan Yesus. Ya, Lucifer, malaikat Tuhan yang diberi tugas untuk memberikan pujian, penyembahan, saudara, pengagungan kepada Yesus. Tapi dia justru mengambil pujian, pengagungan, penyembahan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia jadi iblis. Saudara, dia jadi iblis atau jadi setan. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani iblis adalah Satan. Setan. Ya, dalam bahasa Yunaninya diabolos atau satanas. Yang artinya apa, saudara? Arti kata Satan atau setan itu lawan atau musuh dari Allah dan musuh dari manusia. Satan atau iblis itu, saudara, artinya apa? Musuh dari Allah dan musuh dari manusia. Jadi iblis itu selalu memusuhi Tuhan. Selalu memusuhi manusia atau pakai manusia untuk memusuhi Tuhan. Saudaraku, dan dia adalah musuh, sebenarnya musuh dari segala kebaikan. Iblis itu musuh dari segala kebaikan dan musuh dari kemanusiaan. Jadi kalau seseorang yang dipakai iblis, dia pasti tidak suka melihat adanya kebaikan. Saudara, dia bisa kejam, ya kan, tega untuk membunuh, ya kan, tidak ada rasa kemanusiaan. Itu iblis. Saudaraku. Nah, itulah pekerjaannya iblis. Itulah sifat dasarnya iblis. Jadi iblis bekerja sebagai apa, saudara? Sebagai musuh dari Allah. Musuh dari manusia, ya kan? Iblis adalah musuh dari segala kebaikan dan kemanusiaan. Kenapa, saudara? Karena dia mengambil penyembahan. Iblis bisa jadi musuh Allah dan musuh daripada kebaikan, musuh manusia dan kemanusiaan. Kenapa? Dia adalah makhluk atau pribadi yang mengambil penyembahan itu, yang seharusnya dia berikan ke Tuhan. Begitu pula dengan manusia, saudara. Ketika manusia tidak memberikan penyembahan kepada penciptanya, yaitu Tuhan Yesus, saudara, tapi justru mengambil penyembahan, memaksa orang, saudara, yang untuk menyembah, mengagungkan, meninggikan diri dia, saudaraku, maka hidupnya rusak, hancur. Ada manusia, saudara, contoh di Alkitab, bagaimana Tuhan menghukum seorang manusia yang bernama siapa? Nebukadnezar. Dia ada raja yang paling berkuasa, di mana kerajaannya begitu luas, saudaraku. Ya, mulai dari Babel sampai ke Eropa, sampai ke India, saudara, sampai terus ke Turki, itu luas sekali, saudaraku. Alkitab katakan karena kesombongannya, saudaraku, dia dirikan patung, semua orang patung dirinya, semua orang sujud nyembah dia. Artinya apa, saudara? Ya kan, Tuhan menjadikan yang namanya Nebukadnezar menjadi seekor apa? Binatang. Herodes, wah, dianggap diri dia seperti Tuhan, seperti Allah. Itu ditampar, dimakan sama cacing, saudaraku. Karena mereka mengambil pengagungan, penyembahan untuk diri mereka sendiri. Nah, hari ini, saudaraku, saya ingin jelaskan kepada kita semua tentang penyembahan atau ibadah. Ada 3 jenis penyembahan, saudara Kristus, ya kan? Ya, yang pertama itu adalah idol, worship, penyembahan kepada berhala, idol, ya, idola, ya, idol itu berhala, idol, penyembahan kepada berhala, itu jenisnya pertama. Mungkin kita enggak, oh bukan Pak, saya dulu menyembah berhala, patung, kita pikir patung, ya. Di dalam Ulangan 7 ayat 25, 26, ini firman menegaskan yang bicara, saudaraku. Tuhan kasih perintah, saudaraku, kepada bangsa Israel lewat Musa. Yaitu apa, saudara? Bakarlah patung-patung berhala yang mereka sembah. Jangan menginginkan perak atau emas yang melekat padanya. Kadang-kadang ada juga, wah ini patung yang ada di rumah dulu, ini udah bertobat,
isinya emas. Dia hancurkan di bara, emasnya kita ambil deh. Tuhan bilang jangan ambil emasnya, jangan ambil peraknya untuk dirimu sendiri. Ya itu. Kalau kamu melanggar perintah itu, kamu akan mati. Beneran mati nggak? Mati rohaninya. Saudaraku, baru mati jasmani, lalu mati kekal. Ada 3 kematian. Ya, sebab Tuhan Allah mau membenci penyembahan patung berhala. Allah yang benar membenci manusia yang menyembah patung berhala. Jangan menempatkan sebuah patung berhala di dalam rumahmu, supaya kutuk yang menimpahnya jangan menimpa kamu juga. Menimpa mereka yang nyembah patung itu, menimpa kamu juga. Tuhan tidak mau. Hal itu harus kamu benci dan pandang rendah, karena dikutuk oleh Tuhan. Jadi saudaraku, Alkitab melarang kita untuk apa saudara? Menyembah patung berhala. Ya, menyembah patung berhala, ya kan? Tetapi zaman sekarang, saudaraku, sejak kita jadi Kristen, kayaknya kita nggak nyembah patung berhala. Tapi saudaraku yang Kristus, ini kita bisa lihat Rasul Paulus, dia menggambarkan sesuatu berhala ini dalam bentuk seperti apa. Coba kita lihat di sini. Galatia 1 ayat 10, kita akan baca sama-sama saudaraku. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Orang yang menyembah, dia ingin menyenangkan apa yang dia sembah. Saudara, dia ingin menyenangkan. Dia akan utamakan apa yang dia sembah. Siapa yang dia sembah. Saudara lihat di sini ukurannya, coba kita bisa tahu nggak diri kita nih nyembah berhala atau nyembah Tuhan Yesus. Sekalipun kita Kristen, kita mau cek sekarang penyembahan kita. Karena gini, banyak orang berkata bahwa Pak, aku tuh udah nyembah berhala, enggak ini. Aku nyembah sungguh-sungguh. Tapi bener enggak? Kita tuh udah penyembahan kita adalah penyembahan yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jangan-jangan kita nih nyembah berhala. Kita nih penyembah berhala jangan-jangan. Loh, enggak ada di rumah saya patung. Iya enggak ada patungnya. Tetapi rupanya bisa menyerupai berhala itu apa? Kalau manusia, ya kan itu lebih tinggi kedudukannya. Saudara, pendapatnya, ya kan daripada firman Tuhan atau pendapat Tuhan. Itu jadi berhala. Di sini Paulus bilang, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau berkenan kepada manusia, maka aku ini bukan hamba Kristus. Pak Sabta, boleh nggak aku pegang gaharu, aku sujud nyembah di depan peti mati daripada mertua aku? Kalau aku nggak sujud nyembah Pak, bagaimana pendapat daripada keluarga besar suami saya? Itu pertanyaan yang jawabannya Galatia 1 ayat 10. Ya. Ketika kita malu mengakui bahwa kita ini adalah seorang yang menyembah Yesus, seorang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, kita malu mengakui iman kita secara terus terang. Padahal mereka juga tahu. Kenapa kita malu mengakuinya secara terus terang? Bahwa kita ini orang yang sungguh-sungguh. Takut nanti mereka gak senang. Tuhan bilang, kalau kita malu mengakui dia, saudaraku, di hadapan orang banyak, sebenarnya Tuhan kita bukan Yesus. Tuhan kita adalah mereka. Saudara bisa ngerti, itulah berhala. Saudara Kristus, memang di rumah gak ada patung. Tapi selalu yang kita pikirkan apa kata orang. Kita ingin supaya orang bisa sanjung kita. Orang bisa terima kita. Ya kan? Orang bisa akui kita. Karena, ya kan saudaraku, mungkin kita mau tunjukin hal-hal lahiriah. Ibu bapak saudara yang kasih Yesus. Ketika kita menganggap pendapat orang lain
itu lebih penting daripada pendapat atau firman Tuhan, maka sesungguhnya saudara, kita sedang memiliki Tuhan yang lain dalam hidup kita. Kita sedang membuat berhala dalam bentuk ingin menyenangkan orang lain. Tapi kita singkirkan daripada Yesus itu. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya ingin bagikan kepada kita. Perintah pertama dari 10 perintah Tuhan mengatakan apa? Jangan ada padamu apa? Allah lain daripada di hadapanku. Apakah ada Allah lain di hadapanku? Ya kan? Perintah yang kedua, jangan menjadikan apapun sebagai apa? Berhala. Apapun ya kan yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita, saudara, itu adalah berhala. Sukses bisa jadi berhala yang kita terlalu kejar, yang selalu kita pikirkan, soal kita agung-agung, cerita terus suksesnya kita dalam bidang A, B, C, itu terus yang kita agungkan. Nama Yesus tidak. Di situ ada Tuhan lain dalam hidup kita. Kita penyembah berhala, tapi kita rajin datang gereja. Hari ini kita harus koreksi diri. Saudara, sukses kita tidak boleh jadi berhala. Tidak boleh jadi dewa. Tidak boleh jadi Tuhan kita. Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Dia yang utama. Katakan amin saudaraku. Karena hari ini sukses. Besok ada yang lebih sukses atau besok bisa gagal. Uang bisa jadi berhala. Uang bisa jadi dewa. Uang bisa jadi Tuhan kita. Menggantikan. Kalau uang itu selalu yang kita pikirkan. Itu yang utama. Yang kita banggakan. Saudara Kristus, Tuhan bilang, jangan ada Allah lain di hadapanku. Seks bisa menjadi berhala. Saudara, hubungan dengan seseorang bisa jadi berhala. Jika hubungan kita dengan pasangan, dengan atasan, dengan sahabat lebih penting daripada Tuhan, itu adalah berhala. Kalau kita begitu membangga-banggakan, aku kenal ini. Saudara, sampai begitunya pemujaannya, saudaraku. Tuhan bilang, ini jadi berhala, ini jadi Tuhan. Kita jadi penyembah berhala. Hari ini saudaraku, ya kan? Kalau kita sampai ke titik ini, ya kan, di mana ada Tuhan lain di dalam hidup kita, saya ingin ajak ibu bapak, yuk kita mau bertobat. Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Saudara Kristus, jangan malu mengakui Yesus di hadapan orang banyak. Katakan amin. Jangan ingin populer di mata orang lain. Sampai kita korbankan integritas kita. Kita korbankan hati nurani kita di hadapan Tuhan. Bagaimana cara ngatasi supaya kita tetap murni hati kita sama Tuhan. Ya kan? Pertama, saya catat gini saudara. Kita harus ingat apa yang Yesus telah lakukan buat kita di atas kayu salib. Orang yang kita puja, yang kita muliakan itu, apakah dia mati buat kita? Sehingga kita gak masuk neraka. Apakah orang itu lebih penting dari Yesus yang kita sudah kenal? Bukan berarti kita harus benci orang itu. Enggak, maksud saya adalah jangan dukakan Roh Kudus. Sehingga menganggap ini mah gak penting, ini penting. Saya ingin ini penyembahan. Kita menyembah, iya betul, kita harus bahasa roh. Harus bahasa roh. Suara yang keras, betul. Tapi jangan sampai ada Allah lain di hadapan Tuhan. Itu penting. Ingat bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Supaya kita yang berdosa dibenarkan, dibebaskan dari hukuman kekal. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, ingat satu waktu ketika jantung ini berhenti berdetak, kita akan ketemu Tuhan. Dan kita akan bertanggungjawabkan semua apa yang dia sudah beri buat kita. Yang ketiga, saudaraku, kalau kita aku gak malu ngakui Yesus Tuhan, aku gak malu akui iman aku. Caranya gimana saudara? Nyatakanlah kebenaran dengan kasih. Apapun itu konsekuensinya. Di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6,
Rasul Paulus menyebut istilah penyembahan berhala dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk patung. Saudara lihat di sini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya kan? Jadi Paulus memberikan definisi penyembahan berhala itu, saudara, itu disamakan dengan apa? Segala sesuatu yang duniawi, ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Rumah tidak ada patung, kita nggak pasang lagi gaharu. Saudara di depan patung itu. Kita nggak bilang, aku udah nggak menyembah berhala. Coba cek. Kalau kita sudah matikan yang namanya segala sesuatu dalam diri kita yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakahan. Disitulah kita disebut sebagai aku bukan penyembah berhala. Saudara, penyembah berhala itu mendatangkan apa? Murka Allah. Itu yang pertama. Saudaraku, coba kita cek. Apakah ada orang? Apakah ada barang? Ada sukses? Apapun. Saudara, itu jadi dewa, jadi Tuhan. Jadi berhala. Buat kita, singkirkan itu saudaraku. Kalau Tuhan sudah gak penting lagi dalam hidup kita. Bukan yang utama lagi. Apalagi tugas saudara sebagai pelayan Tuhan. Saudara sudah singkirkan hanya karena untuk nyenengin orang. Gak enak supaya bisa diterima orang. Saya bisa korbankan integritas saudara. Ya kan kita tinggal demi untuk manusia. Pandangan manusia. Populer di mata manusia. Menyenangkan. Menjadi kesukaan. Hari ini saudara Yesus, mari kita buang berhala kita. Tuhan bilang buang berhala itu. Saudara, kalau kita bisa senangkan hati Tuhan. Saya yakin banyak orang ya kan bisa merasakan manfaat daripada kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Yang penting kita jadi orang yang berbuah dan berguna. Katakan amin saudara. Bukan jadi orang yang populer. Saudara, enggak ada gunanya saudaraku. Ketika kita hidup dengan hati nurani yang tulus di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, saya percaya. Disitulah kita menjadi penyembah yang benar. Katakan amin saudara, penyembah yang benar. Singkirkan itu yang namanya berhala dalam hidup kita. Dewa atau Tuhan dalam hidup kita. Kemarin kita bahas tentang siapa? Yakub. Ketika Yakub dipanggil Tuhan. Kembali ke Betel. Sekalipun dia sukses saudaraku. Banyak hartanya. Sudah ada istri, sudah punya budak. Terkenal, orang besar. Dia berkata bahwa singkirkan semua dewa-dewa asing. Semua berhala. Dia datang kepada Tuhan. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Hari ini saya percaya. Ketika kita menjadi seorang penyembah yang benar. Saya yakin di masa krisis. Dia Tuhan akan memelihara hidup kita. Dia Tuhan akan melindungi kita. Dia Tuhan akan memberkati setiap kita. Katakan amin saudara. Kalau kita ada di tangan dia. Kita ada di tangan dia. Pasti kita juga ada di dalam pikiran dia. Kita ada di hati dia. Kita gak mungkin ditinggalkan. Yang percaya katakan amin. Seringkali kenapa kita mau nyembah berhala? Karena kita pikir Tuhan gak bisa tolong kita. Tapi manusia ini, barang ini, segala macam. Ini yang bisa lebih menolong kita. Hari ini saya memberitahu pencipta kita adalah Yesus. Sembah dia. Ya saudara, sembah dia. Yang kedua, tadi yang namanya idol. Saya pakai bahasa Indonesianya idol worship. Idol worship. Yang kedua itu disebut apa? Idol worship. Penyembahan kepada kesia-siaan. Atau penyembahan yang sia-sia. Pertama penyembahan berhala. Kedua penyembahan yang sia-sia. Apa yang dimaksud dengan penyembahan yang sia-sia? Kita nyembah tapi sia-sia. Sama Tuhan tuh gak senang. Ini bukan penyembahan. Mungkin kita tidak, aku Tuhan nomor satu. Oke. Benar Tuhan nomor satu. Kadang-kadang yang namanya idol worship dengan idol worship itu saling melengkapi sebenarnya. Saudaraku, cuman saya mau bedakan. Coba kita lihat Yesaya 29 ayat 13. Ya. Ini Tuhan sendiri yang berbicara.
Ini firman Tuhan saudaraku kepada bangsa Israel. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Lihat saudara, baca yang keras. Padahal apa? Hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku, penyembahannya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yang bibir aja, tapi di hati udah gak ada. Makanya Mazmur 91 bicara tentang apa saudara? Perlindungan, berkat, pemeliharaan. Saudara, itu datang kenapa? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini hatinya jauh daripadaku. Nah, ayat firman ini saudaraku, dikutip Yesus. Dikutip Yesus ketika Yesus saudara menghardik. Siapa saudara? Orang-orang Yahudi pada zamannya. Matius 15 ayat 7 sampai 9 diulang oleh Yesus. Hai orang-orang munafik, Yesus tambahkan. Kamu munafik. Kamu seperti orang yang menyembah Allah. Kamu beribadah, kamu baca kitab suci. Ya kan? Dia katakan, hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah apa? Perintah manusia. Kalau orang yang hatinya jauh dari Tuhan, pasti saudara hatinya tidak seperti Tuhan. Orang yang hatinya jauh dari Tuhan, pasti hatinya keras. Orang yang hatinya keras, itu hatinya bisa jahat. Kejam itu saudaraku. Tapi ibadah, makanya kan peperangan yang paling kejam itu adalah peperangan agama saudara. Peperangan pertama yang dicatat, peperangan antar manusia yang pertama itu perang agama saudara. Ternyata di mana? Kitab Kejadian. Antara siapa? Habel dan Kain. Itu perang agama itu. Dia bunuh adiknya Habel. Itu masalah apa? Penyembahan, worship. Yang satu penyembahannya diterima. Yang satu penyembahannya ditolak oleh Tuhan. Saudara, ini penyembahan Kain dan penyembahan yang sia-sia. Saudaraku, kenapa? Karena dia menyembah, dia bawa korban, dia beribadah menurut pikirannya sendiri. Tapi Habel dia menyembah, dia beribadah menurut apa yang Tuhan kehendaki. Saudara bisa bersini, katakan amin saudara. Nah, jangan sampai penyembahan kita adalah penyembahan yang sia-sia. Ibadah kita, ibadah yang sia-sia. Cuma di bibir untuk dilihat orang, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Saudara Kristus, untuk dilihat, ini aku. Ya kan saudara, pamer. Nah, Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 di sini dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu apa? Esa. Baca yang keras saudara, 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kata mengasihi Tuhan adalah apa saudara? Kita mengasihi Tuhan dengan jalan apa? Menyembah Tuhan. Kita mengasihi sesama manusia dengan cara apa? Melayani mereka. Saya bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Jadi kata kasihlah Tuhan itu, sembah dia, utamakan dia, jadikan dia Tuhan. Ya kan, dalam hidupmu. Dengan cara apa saudara? Menyembahnya. Segenap hati, bicara tentang roh. Segenap jiwa, ini bicara jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak. Yang ketiga, segenap kekuatan. Itu badan kita, tubuh kita. Jadi seutuhnya. Nah, di dalam perjanjian baru saudara tentang idol worship ini, penyembahan yang sia-sia, penyembahan yang kepada kesia-siaan. Saudaraku, Rasul Yakobus dia catat. Penyembahan yang sia-sia atau ibadah yang sia-sia. Ya kan, dia tulis bahwa penyembahan atau ibadah kita menjadi sia-sia kalau kita tidak mengekang lidah kita. Yakobus 1 ayat 26 katakan bagi saudara, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah atau nyembah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka apa saudara? Sia-sialah ibadahnya. Saya ingin saudaraku Yesus Kristus,
kita bukan menjadi orang yang penyembah yang sia-sia. Pertama, penyembah berhala. Yang kedua, penyembah sia-sia. Oh, banyak sekali tuh penyembah sia-sia itu bisa jadi batu sandungan di gereja. Pemecah belah di gereja. Tukang gosip di gereja. Itu bikin kerajaan Allah gak bisa berkembang. Saudara, mungkin gak ini kan? Antara penyembah berhala dengan penyembahan yang sia-sia, penyembah yang sia-sia. Ini bisa kolaborasi jadi satu. Kita tidak mau. Oleh karena itu saudaraku, Rasul Yakobus berkata bahwa ya kan, kita harus mengekang, kita harus mengendalikan yang namanya perkataan kita. Kita perlu saudara belajar untuk mengetahui ya kan, kapan seharusnya kita berbicara, kapan seharusnya kita berdiam diri. Kalau kita harus berbicara, coba kita mulai timbang apakah perkataan kita ini akan membangun atau perkataan kita ini berguna. Coba dicek seperti itu. Saudara mau menjadi penyembah yang benar? Katakan amin saudara. Kita mau jadi penyembah yang benar. Saya harus jelaskan seperti ini saudara Kristus. Bicara yang penyembah saya bicara hatinya. Saudara, seorang penyembah yang benar kita bisa lihat hatinya. Saudara, hatinya melekat sama Tuhan. Ketika orang menyembah sama Tuhan tapi hatinya tidak melekat. Lihat kelakuan dia dan perkataan dia. Itu jauh dari orang yang beribadah. Hari ini saudara, seorang penyembah yang benar itu bisa dibedakan dengan penyembah berhala. Kalau penyembah berhala selalu mengagung-agungkan diri dia. Mengagung-agungkan yang lain. Entah suksesnya, entah uangnya, entah apapun saudara. Atau hubungannya dengan saudara. Kenal si A, si B segala macam. Saudaraku, lebih daripada Tuhannya. Itu penyembah berhala. Ya kan, hidup dalam hawa nafsu, nafsu jahat, percabulan, kenajisan, keserakan. Dia hidup dalam penyembahan berhala. Saudara, hari ini saudara, mari kita jadi penyembah yang benar. Kita mau masuk sorga. Di sorga kita jadi penyembah yang benar. Kita latihannya adalah di sini. Saudara, hati ini penting, hati. Saudaraku, hati ini penting. Mari kita akan lihat apa sih penyembah yang benar. Penyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Ideal worship. Pertama ideal worship, ideal worship. Idol, ideal. Baca sampai logat Indonesianya saudaraku. Nah sekarang dasar firmannya apa? Ideal worship ini. Atau true worship. Ya. Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang. Sudah tiba sekarang. Dan penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita kan nyembahnya kepada Bapa, tapi dibantu oleh Roh Kudus. Kebenarannya itu Yesus, dalam nama Yesus. Jadi Tritunggal terlibat dalam penyembahan kita. Yang mengerti kalian saudaraku. Jadi ketika saudara menyembah, ya kan, di mana saudara menyembah dalam Allah Tritunggal, aku nyembah Bapa dibantu oleh Roh Kudus karena aku milik Yesus, dibenarkan oleh Yesus. Ini baru penyembahan yang dahsyat. Oleh karena darah Yesus, karena penebusan Yesus, aku dilayakkan untuk datang menghadap Bapa. Untuk itulah, untuk bisa datang, aku butuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus bisa nyembah. Makanya kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Tanda awalnya adalah berbahasa roh. Ketika saudara penuh Roh Kudus, tanda awal bahasa roh, maka saudara bisa nyembah lebih dalam. Lebih dalam lagi saudara, lebih dalam sekali. Itu poinnya di sana. Kita harus tahu saudara Kristus bahwa penyembahan sebenarnya adalah respon. Respon kita terhadap kasih. Karena kita merasa begitu besar kasih Allah sama kita. Kita nyembah. Nah, penyembahan itu dimulai dari pengenalan. Pengenalan kita kepada Tuhan. Semakin dalam
pengenalan kita kepada Tuhan. Itu akan menentukan seberapa dalamnya penyembahan kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Dan saudara tahu, iblis tuh tahu bahwa penyembahan ini bukan cuma sekedar nyanyian, pujian, pengagungan ke Tuhan. Iblis tahu penyembahan ini adalah senjata utama daripada orang Kristen. Katakan amin saudara. Karena pada waktu kita nyembah saudara, kita sedang hadirkan Tuhan. Allah bersemayam di atas apa? Puji-pujian umatnya. Katakan amin. Ketika saudara hadirkan Allah, pada saat itu iblis akan lari. Nah, oleh karena itu saudaraku, dengar baik saudara, ya. Iblis tahu ini senjata. Kalau dia mau taklukkan, kuasai daripada manusia, maka dia harus lumpuhkan senjata daripada manusia. Yaitu apa? Worship. Nyembah, penyembahannya. Oke, kamu boleh nyembah, tapi nyembahnya berhala. Nyembahnya dalam kesia-siaan. Nyembah dirimu, nyembah uang, boleh nyembah. Tapi jangan nyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ketika seseorang memiliki penyembahan yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, pada saat itulah, saudara tahu apa yang terjadi saudaraku? Dirinya bersatu dengan dia, dengan Tuhan. Selalu ada rasa lapar akan firman Tuhan. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan damai sejahtera ini Alkitab katakan yang menyebabkan iblis tetap berada di bawah kaki dia. Itu penyembahan saudaraku. Katakan amin. Nah, kita harus cek. Saudara, ceknya begini. Kapan kita mengetahui bahwa iblis telah berhasil mencuri penyembahan kita? Penyembahan yang benar ya. Penyembahan yang benar. Sehingga dia geser nih. Kita nyembahnya pada berhala atau kesia-siaan. Kapan kita tahu? Ketika kita telah kehilangan rasa syukur. Mulut kita udah gak ada tahu terima kasih. Pikiran kita gak pernah pikir lagi yang baik-baik. Lalu terima kasih sama Tuhan. Terima kasih sama orang sekitar. Gak ada lagi rasa kagum akan Tuhan. Gak ada lagi rasa kagum dengan orang yang berprestasi, yang diberkati, yang sukses. Gak ada rasa kagum. Cuma ngeluh dan kagum sama diri dia sendiri. Saudara, kita udah kehilangan penyembahan di situ. Kapan lagi kita tahu kita kehilangan penyembahan? Ketika kita tidak lagi naikkan nyanyian pujian untuk Tuhan. Nyanyian kita udah lagu-lagu dunia. Saudara, yang kita dengar. Bukan berarti gak boleh nyanyi lagu dunia ya saya pikir. Tetapi harus apa sih? Ketika tidak lagi ada nyanyian di hati kita. Saudara, di situ tidak ada lagi penyembahan. Nyanyian buat Tuhan, pengagungan buat Tuhan. Terus gini, kita tuh udah gak bisa lagi dengar firman. Apalagi nurut. Nah, ini udah kehilangan penyembahan ini. Saudara, kita tidak lagi hidup dengan iman. Gak hidup lagi dengan kasih. Itulah saat dimana iblis berhasil mencuri penyembahan kita. Saya berdoa, saudaraku, jangan sampai hidup kita dicuri penyembahannya. Mau apapun, kadang-kadang kita merasa bahwa aku gak layak Pak Sabta. Aku gak layak. Saya mau kasih tahu, kita nih suka berpikir untuk datang nyembah. Untuk datang menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Kita pikir kita harus sempurna dulu deh. Kalau gak ada cacat celah deh. Atau kita lagi sedang hidupnya benar, baru mau nyembah, baru mau doa. Enggak gitu. Alkitab beritahu kepada kita, kita nggak perlu nunggu jadi sempurna dulu baru datang nyembah Yesus atau beribadah. Saudara harus tahu sini, saudara dan saya, Alkitab katakan Yesaya 43:4, ya kan, kita ini semuanya apa? Berharga dan mulia di mata Tuhan. Katakan amin. Saudara berharga dan mulia di mata Tuhan. Saudara berharga dan mulia pada waktu kapan? Di mata Tuhan. Pada waktu saudara baik kah? Pada waktu saudara sempurna? Waktu saudara benar? Ya. Tapi bagaimana pada waktu kalau aku sedang gagal Pak? Aku salah, aku gak punya uang, aku di penjara mungkin, aku sedang menderita, aku sedang terbuang. Apakah saya tetap berharga? Apakah saya tetap mulia di mana Tuhan?
Jawabannya iya. Ada orang kasih tahu, kasih ilustrasi, dia keluarkan saudara, selembar daripada uang dia. Ini uang, contoh uang lah, ini bukan tisu. Anggaplah ini uang 100.000 rupiah, dia bilang. Bagus sekali, masih baru. Nilainya berapa uang ini? 100.000. Setelah dia bilang, dia bejek-bejek uang ini saudara. Dia injek-injek, kotorin. Ini barang nilainya berapa? 100.000. Kan udah kotor, kan udah diinjek-injek, kan udah lecek-lecek. Nilainya masih 100.000. Itulah kita di pandangan Tuhan, di mata Tuhan. Saya kasih contoh saudaraku yang Kristus. Di Alkitab, saudara masih ingat gak ada seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan yang paling berdosa di kota itu. Ketika dia mendengar, perempuan ini mendengar bahwa Yesus sedang duduk di rumah orang Farisi. Ya, datanglah ia membawa apa? Sebuah buli-buli berisi minyak wangi. Dia datang saudaraku. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus. Dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara sini, Alkitab jelasin ini. Perempuan ini saudara dia menyadari bahwa dia adalah perempuan berdosa, paling berdosa Alkitab bilang. Tetapi dia tetap datang. Untuk apa saudara? Menyembah. Dia datang menyembah, dia gak lihat diri dia. Tapi dia lihat Tuhan. Dia lihat Yesus. Yesus adalah Tuhan yang layak untuk menerima penyembahan dan persembahan dia. Dia menyembah bukan lihat diri dia. Dia lihat Yesus. Dia tahu Yesus itu Tuhan yang layak untuk disembah. Untuk menerima penyembahan dan persembahan dari dia. Saudara Kristus. Saudara tahu apa respon Yesus setelah perempuan berdosa ini, saudaraku, yang datang memberikan penyembahan dan persembahannya. Walaupun laki-laki di sekitar Yesus dia bilang, apakah dia ini tahu, guru ini, rabi ini tahu, ini perempuan berdosa. Ya kan? Yesus jelasin, kamu tuh aku datang, kamu gak cuci kaki aku, gak cuci tangan aku loh. Dia cuci kaki aku dengan air mata. Kau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak. Tapi dia mengurapi terus kaki aku dengan minyak. Dia sambut aku luar biasa. Saudara, Yesus itu diurapin 2 kali ya saudara. Satu sama perempuan berdosa, satu dengan Maria. Itu sudah jangan bedain loh. Ya kan, antara Maria sama perempuan ini beda nih. Orangnya 2 orang berbeda tapi tindakannya sama. Ya saudaraku yang Kristus ya. Itu yang saya baca dari komentari Alkitab ya. Yang saya pelajari, emang betul sih ininya. Dengar baik. Apa respon Yesus ketika perempuan ini nyembah? Di dalam Lukas 7 ayat 48. Yesus berikan respon atas tindakan penyembahan. Ia berkata ke perempuan itu apa saudara? Dosamu telah diampuni. Kapan saudara bisa merasakan plong bahwa Tuhan sudah lepaskan saudara, bebaskan saudara dari rasa bersalah, rasa terhukum, rasa malu ketika saudara nyembah, masuk hadiratnya dan hadiratnya menjamah saudara. Di dalam hadirat ada kasih, ada urapan kasih yang jamah, yang sucikan kita, yang segarkan roh kita, segarkan jiwa kita. Kata Nabi saudara, di saat itulah seperti perempuan yang berdosa, dia dengar perkataan Tuhan. Setelah dia nyembah, dosamu telah diampuni. Orang yang diampuni dosanya, gak ada yang paling bahagia dari orang yang diampuni dosanya. Ketika kita diampuni dosa kita, itu artinya apa saudara? Kita dibebaskan dari hukuman. Hukuman itu bicara apa? Penderitaan, kesakitan, kesedihan,
kesengsaraan. Bebas. Saudara, lalu ayat 50 Tuhan katakan apa? Tetapi Yesus berkata kepada, ayat 49. Coba saudara perhatikan ayat 49. Saya mau jelasin sedikit ayat 49. Dan mereka yang duduk bersama dia berpikir dalam hati. Mereka, siapakah ia? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Siapakah ia? Buat orang Yahudi di zaman Yesus, ketika Yesus sembuhkan orang sakit, apapun penyakitnya, mereka gak heran. Mereka percaya Yesus bisa kok nyembuhkan. Bangkitkan orang mati, mereka lihat 3 kali Yesus bangkitkan, dicatat dalam Alkitab. Anak kecil, umur 12 tahun, anak Yairus, pemuda kota Nain, dan Lazarus, lambang daripada orang dewasa. Lazarus, 3 generasi saudaraku. Anak-anak, pemuda, orang dewasa, 3. Mereka nggak heran dengan Yesus lakukan mujizat. Tapi ketika Yesus mengampuni dosa, mereka kaget. Karena yang berkuasa untuk mengampuni dosa itu siapa? Tuhan. Saudara, kalau kita Kristen zaman sekarang, Yesus ngampunin dosa, itu gak heran. Tapi kadang-kadang orang Kristen masih heran, ya kan, masih gak percaya. Apa bisa Yesus buat mujizat bagi hidup saya? Kalau zaman dulu buat mujizat mereka pasti percaya. Tapi untuk ngampuni mereka gak percaya. Ini dibalik nih zamannya nih sekarang. Zaman dulu percaya sama mujizat Yesus, zaman sekarang saudara, tapi gak percaya sama pengampunan dosa. Zaman sekarang gak percaya mujizat, tapi percaya pengampunan dosa. Tapi saya ingin ajar kepada saudara, ya kan, bahwa Tuhan berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Dan Tuhan berkuasa juga untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Terbukti di dalam ayat 50. Saudara, lihat sini ya. Kita baca sama-sama. 1. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saya mulai nangkap jadinya gini. Penyembahan yang benar, tindakan penyembahan yang benar itu adalah tindakan iman. Tindakan iman yang mengaktifkan kasih karunia Allah bekerja dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Karena penyembahan yang ideal adalah sebuah tindakan iman yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah, ini kan, jadi saya mau ngomong gini saudara. Buang deh berhala. Jangan nyembah yang sia-sia. Sia-sia itu jauh. Cuman untuk dilihat orang tapi hati kita enggak. Tapi kita jadi penyembah yang benar. Katakan amin saudaraku. Nyembah dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Apapun. Kita lihat penyembahan siapa? Perempuan berdosa, penyembahan Maria. Saudara, dia nyembah dengan membawa persembahan. Kenapa harus bawa persembahan? Ini seperti upeti. Saudara, kalau zaman-zaman dulu raja yang takluk kepada raja yang besar ini, saudara, mereka bawa sesuatu, tanda takluk. Nanti saudara, raja yang besar ini akan melindungi, memelihara, dan memberikan lagi persembahan yang banyak. Seperti Ratu Sheba, dia datang menghadap Salomo, dia bawa upeti dalam jumlah yang besar. Saudaraku, lalu si Raja Salomo menceritakan, memberikan saudaraku sama hikmat dan lain sebagainya. Pas Ratu Sheba mau pulang, diberi lagi kekayaan. Saudara, harta benda, hikmat, semuanya yang dibutuhkan pulang. Lebih banyak daripada yang dibawa. Tetapi diawali dengan apa? Ketika dia bawa sesuatu, itu tanda penaklukan. Aku takluk pada engkau. Engkau adalah rajaku. Apakah Yesus raja buat hidup kita? Apakah Yesus Tuhan buat hidup kita, saudara? Saudara harus bawa penyembahan saudara. Ya, penyembahan selalu berkaitan erat dengan apa? Ketaatan melakukan perintah Tuhan. Karena kata worship pertama di Alkitab itu dalam Kejadian 22 ayat 5. Ketika Abraham ingin membawa Ishak anaknya menjadi korban persembahan. Dia berkata begini, aku akan naik ke atas gunung itu untuk menyembah, untuk sembayang. Dalam bahasa Inggrisnya atau worship, saudara. Worship, ya kan? Tinggallah kamu di sini
Dengan keledai ini aku beserta anak ini akan ke sana, ya kan? Ya kan? Kami akan ke sana, kami akan sembahyang. Kata sembahyang itu worship, itu kata pertama. Jadi artinya apa? Pada awalnya penyembahan itu bukan nyanyian, tidak ada tim musik dan lain sebagainya. Penyembahan bicara gini, Tuhan bicara, kita dengar, kita lakukan. Itulah penyembahan. Penyembahan adalah apa? Tindakan kasih. Kata Yesus kata, kalau kamu mengasihi aku, kamu dengarkan, kamu turuti perintah aku. Yang mengerti katakan saudaraku, selalu penyembahan bicara apa? Yang namanya ketaatan. Ketaatan bukan karena takut dihukum, tapi ketaatan karena mengenal dan mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Saya percaya hari ini firman Tuhan katakan, gak usah nunggu bener dulu, gak usah nunggu bener dulu, sempurna dulu, baik dulu. Justru di saat-saat kita lagi babak belur secara rohani, babak belur secara jasmani, secara hubungan atau secara ekonomi, itulah saat saudara sujud nyembah Dia. Jadikan Yesus itu Tuhan dan Raja yang layak untuk menerima penyembahan dan persembahan saudara. Pada waktu saudara nyembah Dia, dengar baik saudara, maka Dia akan merespon. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyembuhkan engkau, pergilah dengan selamat. Imanmu telah memulihkan keuanganmu. Imanmu telah memulihkan hubungan dalam rumah tanggamu. Imanmu telah memulihkan daripada keluargamu. Pergilah dengan selamat ketika saudara sembah Dia dengan penyembahan yang benar, penyembahan yang ideal, maka Tuhan melihat ini adalah tindakan iman. Iman inilah yang menyebabkan Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat-Nya buat hidup saudara. Jadi penyembah yang benar saudaraku, mari kita belajar jadi penyembah. Kita buang berhala kita buang kesia-siaan kita. Mari kita nyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tutup mata kita. Bapa, ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Kalau ada berhala di dalam hidup kami, ada Tuhan lain, ada dewa-dewa asing di hadapan Tuhan, di dalam hidup kami. Entah itu berupa sukses, jabatan, hubungan dengan seseorang, apapun itu ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami akan buang semuanya ya Tuhan sekarang. Dalam nama Yesus. Tuhan, kalau Engkau ya Tuhan selama ini tidak jadi yang utama, ampuni kami. Tuhan, kalau hati kami terus menjauh dari Tuhan, hati yang tidak mau bertobat, hati yang keras, inilah penyembahan yang sia-sia. Tapi hari ini kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sembah dan puji Tuhan. Kita makan perjamuan saudara. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita angkat perjamuan kita saudara yuk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita dan bersentuhan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat anugerah yang
Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.